di dalam menimpa seorang muslim capek dengan izin Allah kita capek, atau sakit, aduh sakit kepala, sakit badan, macam-macam sakit jenis-jenisnya, itu izin Allah. Atau cemas, kita ingin ingat sesuatu yang belum terjadi, itu cemas ya terhadap yang belum terjadi. Atau sedih, aduh itu dengan izin Allah kita sedih. Ada kejadian yang bikin sedih nelangsa ya. Ada juga gangguan-gangguan, ada juga kesusahan, cari uang susah, cari sekolah susah, cari jodoh susah, cari solusi susah, hingga tertusuk duri sekalipun, izin Allah pada duri yang nancap, jarum pentul nancap, kecuali Allah gugurkan dosanya bagai Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya ya. Hadis yang lain seperti gugurnya daun-daun. Nah, kalau kita ridho, ya saya terima sakit ini, saya terima kejadian ini ya Allah, saya terima, saya ridho. Qadarullah wa ma syaa fa'al, ini merupakan takdirmu, engkau berbuat apa yang kau kehendaki. Nah, inilah yang Allah sukai. Kita kan hamba Allah. Allah berbuat ya sesuka Allah saja ya. Kita jangan rewel, jangan protes. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Dan kita kan milik Allah. Dan Allah tuh maha baik, maha sempurna, maha pengasih, maha penyayang. Jadi yang tidak cocok menurut kita itu sangat boleh jadi itu yang terbaik dalam ilmu Allah ya bagi dunia dan akhirat kita. Makanya ridho ini syarat pertama. Nah, satu, kalau kita ridho terhadap apa yang Allah takdirkan, kita diberikan kelapangan. Yang kedua, waman rodiya falahu ridho, berarti Allah ngasih pahala nanti ya, ganjaran. Ya Allah yang ngasih ganjarannya. Oh, kita diperlakukan ini oleh Allah yang maha baik. Kita berbaik sangka kepada Allah. Kita terima. Ana inda zanni abdi bi, Allah berfirman di hadits qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, kita akan dapat ganjaran nanti, pahala dalam aneka bentuk, terserah Allah lah. Kemudian kita pun akan ditolong oleh Allah. Kalau Allah ridho ke kita, ya masalah kan terjadi dengan izin Allah. Nanti Allah menolong kita. Kita dibimbing ya untuk bisa memperbaiki semuanya dalam bimbingan Allah. Kita takdirnya sakit, saya ridho ya Allah, saya terima. Ridho ini adalah Allah suka. Nanti Allah ngebimbing. Ketemu dokter yang mana, obatnya apa, karena semua obat milik Allah. Bayarnya Allah nanti cukupi rezekinya. Kalau nggak ada nanti dipilihkan dokter yang memang tidak mau dibayar. Nanti ada jalannya, semuanya kita akan sempurna ikhtiar, tapi dalam bimbingan Allah. Nasi jadi bubur, nanti oleh Allah dikasih ide jadi bubur ayam spesial. Oleh Allah dipertemukan dengan cakwe, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Tapi semuanya dibimbing oleh Allah, bertemu dengan solusi terbaik dari satu takdir ke takdir yang lain. Gerbangnya ridho dulu. Tenang, berpahala, Allah ngasih jalan keluar. Waduh, ini paling enak. Gerbangnya cuma ridho. Kalau kita tidak nerima takdir yang ada, tidak nerima sakit, tidak nerima jadi tua, tidak nerima rumah yang ada, tidak nerima tubuh yang ada, selain tidak jadi berubah, malah menderita karena Allah tidak suka. Hati makin galau. Wah, kelakuan makin buruk. Aduh, itu makin hina ya. Dan tidak ada solusinya.
Kalau Allah tidak nolong, siapa lagi yang nolong? Waduh, itu udah menderita, pikirannya juga makin ngaco. Yang ngebimbing mungkin setan nanti ya. Maunya aral, mencaci maki, pengen bunuh diri, nauzubillah. Nggak boleh pakai dan selain kacau balau pikirannya, tambah menderita. Karena kalau Allah tidak ngasih tenang, siapa lagi yang ngasih tenang? Dan tidak kelihatan jalan keluar. Siapa yang nuntun? Semua solusi hanya milik Allah. Semua jalan keluar hanya ada dalam genggaman Allah. Makanya sudah menderita, hatinya sumpah, Allah juga murka. Jadi dosa, ini yang paling bahaya. Kalau waman sakhita falau suqtu, dia marah, Allah murka. Berarti orangnya dosa. Udah jadi dosa, tidak ada solusinya, makin menderita, kelakuan makin hina. Nauzubillah. Bisa suul khotimah itu. Dalam keadaan tidak ridho kepada Allah. Sakitnya juga tidak berubah. Capeknya tidak berubah.